Pada pagi hari ini masih melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa ammal mudaratu, adapun yang namanya mudarah, fahiyya maka mudarah hukumnya mubahatun boleh. Kalau mudahana yang kemarin itu kagak boleh, penjilat namanya. Ya, jadi enggak boleh. Kalau mudarah itu hukumnya boleh. Warubbama tundabu, bahkan terkadang disunnahkan. Mudarah hukumnya boleh, bahkan terkadang kalau dalam situasi kondisi tertentu itu mudarah dibolehkan, bahkan sunnah. Sekarang apa sih artinya mudarah? Kenapa saya kagak artiin kata-kata mudarah? Sebab ini agak panjang artinya. Nah di sini Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan mudarah itu artinya apa. Wa maknaha, bermula artinya mudarah ayyabzulal insanu syai'an, manusia mencurahkan segala sesuatunya min dunyahu, dari barang-barang dunia, sesuatu yang sifatnya dunia. Untuk apa diberikannya? Li solahi dinihi, untuk kebaikan agamanya. Dunia digunakan buat ya kebaikan agamanya. Auli solahi dunyahu, atau untuk kebaikan dunianya juga. Dunia yang dimiliki diberikan ya untuk kebaikan dunianya. Auli salamati irdihi, atau untuk keselamatan kehormatannya. Dari apa? Min mazammati ahli syarri, dari celaan-celaan orang yang suka berbuat jahat dan berbuat dosa. Itu boleh. Namanya ya itu mudarah. Kita punya sesuatu daripada dunia, harta kah atau apa saja. Nah kemudian kita curahkan untuk orang lain demi kebaikan agama kita, demi kebaikan dunia kita, atau demi keselamatan kehormatan kita dari cacian-cacian mereka. Boleh. Ada orang mengganggu kita terus, ya mencaci maki. Tapi kalau kita bagi duit tuh orang, kemudian kita nggak dicaci maki lagi, nggak apa-apa, boleh. Kasih tuh duit, ya demi menjaga kehormatan kita. Atau agama kita dicaci maki terus, dihinakan. Kalau kita kasih uang didiem, kagak ngomong apa-apa, itu boleh. Ya itu istilahnya mudarah. Ya itu ya boleh saja. Emang yang bagus jangan kasih, kita tinggalin kalau bisa. Tapi kalau kita kagak mampu, kita dapat ancaman-ancaman tersebut, ya demi untuk kebaikan agama kita, atau demi kebaikan ya dunia kita, atau demi kebaikan kehormatan kita, maka memberikan itu buat mereka supaya mereka enggak mencela, menghina, itu boleh. Ya, itu hukumnya mubah. Bahkan ya dalam situasi kondisi tertentu itu disunnahkan. Ya kita kalau terasa diganggu mulu Bapak Saudara, ya kemudian kita kasih uang dah, aman dah. Ya namanya uang keamanan itu. Ya itu ya boleh. Atau kita kasih agama kita nggak diganggu lagi sama dia. Atau kita kasih, insya Allah dunia kita nggak diganggu lagi sama dia. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Kalau penjilat beda yang kemarin tuh. Agama dijadikan buat ya apa? Dunianya. Kalau ini enggak, dunia buat agama, dunia buat kehormatannya, dunia buat keselamatan dirinya, itu boleh. Ya, enggak ada sangkut paut dengan agama. Tapi kalau orang agama dijadikan sebagai ya nanti mencari dunia, ini yang kagak boleh. Dikorbankan agamanya demi ya mendapatkan jabatan, harta, kekayaan. Nah, itu namanya mudahanah, penjilat. Nah itu haram hukumnya. Tapi kalau mudarah hukumnya apa? Boleh. Wafil hadisi, ini hadisnya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, mawaqa bihil mar'u ardahu, tidaklah seseorang menjaga kehormatannya, bahwa lahu sodaqatun, maka itu hukumnya jadi sedekah. Jadi kita diancam, ya mau diganggu kehormatan kita, kemudian ya kita kasih uang dia. Nah gara-gara kita kasih uang selamat kita,
itu nilai yang kita kasih uang kagak ada ya sia-sianya. Kata Nabi, sodakoh. Nah itu jadi sodakoh insya Allah. Walaupun kita kagak ikhlas, karena kita terpaksa, kita diancam. Nih kalau seandainya kamu kagak kirim ya uang sekarang juga, maka ya nyawa kamu saya ancam. Nah begitu, karena ditakut diberikan. Nah itu memberikan dalam rangka kita menjaga kehormatan kita, itu nilainya sodakoh juga sama Nabi dibilang. Ya itu tetap nggak sia-sia. Jadi jangan dibilang uang saya ya akhirnya sia-sia begitu, tetap ya itu dinilai sodakoh. Sama kita punya pun mangga, ya udah cakep-cakep, udah pada mengkal, udah pada merah, kita lupa petik, dimakan sama codot. Ya dimakan sama apa? Sama codot. Kata Nabi tetap itu nilainya sodakoh. Ya nilainya tetap sodakoh. Kita punya pun rambutan, belum kita petik, ya udah dimakan sama codot, ya udah itu rezekinya codot, tetap kita dapat ya nilai sodakoh, dapat pahala juga. Makanya dulu orang-orang tua kita begitu, ya mana main-main duluan dah, siapa yang metik duluan nih, ya kadang-kadang udah merah, udah apa kita lupa metik, codot yang makan. Kata orang tua kita, tenang aja, tetap ente dapat pahala, itu jadi sodakoh juga. Tuh, emang berdasarkan hadis Nabi. Ya, sesuatu yang kita berikan dalam rangka kita ingin menjaga kehormatan kita, tetap itu jadi sodakoh kata Nabi. Kalau kita nggak kasih, wah, kita diancam. Ya, bisa bahaya. Sekarang kita punya, ada duit, serahin aja, udah serahin. Ya, apa yang kita serahkan, insya Allah itu tidak disia-siakan oleh Allah, tetap punya nilai sodakoh. Itu namanya dunia untuk dijadikan ya menjaga kehormatan kita. Tuh, jadi dunia kita jadikan sebagai ya tameng ya untuk menjaga kehormatan kita, itu ya insya Allah sodakoh. Nah ini mungkin yang begini nih ya kata Nabi bisa jadi sunnah, kecuali kita mampu, kita lawan. Ini kita nggak bisa, nggak mampu melawannya. Ya kita udah dalam keadaan terjepit dah, maju kena mundur kena. Ini bagaimana? Ya udah demi keamanan ya kita kasih dan dulu kasih. Nah seperti itu. Kalau kita mampu kita lawan. Ya jangan kita serahkan begitu. Nah ini hadisnya mawaqal bihil mar'u ardahu fahuwa lahu shadaqatun fa iza staqfal insanu ma yakhafuhu. Kalau seandainya dia merasa cukup, ya seandainya manusia itu sudah merasa cukup apa yang ia takutkannya min syarril asrori, dari kejahatan orang-orang yang jahat, bima la yaduruhu, dengan apa yang tidak membahayakan fi dini dalam agamanya, lam yakun alaihi, maka tidaklah kewajiban atas dia fi zalika, pada yang demikian itu ba'sun wala junahun, yaitu tidak apa-apa dan tidak berdosa insya Allah jika Allah kehendaki. Kecuali kalau agama yang dikorbankannya, dia ngorbanin agama demi keselamatan dia, kagak boleh. Ya agama jangan dikorbankan, udah dah demi aman aja. Ya supaya jabatan kita tetap, udah agama korbankan aja. Itu nggak boleh. Mudahanah namanya. Ini bukan mengorbankan agama. Kita korbankan dunia kita, biarin dah duit kita habis demi menjaga kehormatan kita, itu masih boleh ya, karena nanti duit bisa dicari lagi. Nah begitu. Tapi kalau ngorbankan agama demi duit, nah itu yang kagak boleh ya. Begitu Bapak Saudara. Bares, kalau bares itu istilahnya lain lagi, nggak ada faktor kejahatan. Itu kalau bares, lu bares banget, itu bagus. Ya, bares itu tuh artinya lawan daripada pelit. Ya, loyar. Kalau dulu orang kampung itu ngomongnya lu bares banget, lu loyar. Artinya kalau sama temen tuh kagak perhitungan. Ya, jalan diajak makan mulu kita. Ya, giran makan jangan pada bingung ente. Ya, entah giran bayar pada bingung lagi, entah nggak usah, gue yang bayarin. Wah begitu. Ini loyar namanya nih dia, baris banget lu. Nah begitu. Karena ada orang, ya habis makan, ya pada poro-poro semuanya. Ya udah tinggal bayarnya, ada yang ke kamar mandi. Ya begitu. Nah ada lagi kita punya temen, ya makan lima-limanya mau bayar. Ya kata ya itu mbaknya, saya bingung nih mana yang saya terima, semuanya mau bayar.
Ada yang begitu. Udah dah, saya aja yang bayar. Semuanya ngeluarin dompet. Nah kita juga jangan kalah, keluarin juga dompet. Ya begitu, keluarin aja tuh dompet. Nah begitu. Ini ada yang habis makan pada pora-pora aja semuanya. Jangan. Banting dompet. Iya begitu, jangan kalah siak gitu ya. Begitu. Nah itu namanya loyar tuh, ya bares. Nah itu pasti baik itu. Kalau ini kaitannya dia ada ancaman kejahatan orang. Nah orang tidak akan berbuat jahat kalau kita kasih duit. Nah begitu. Itu boleh tuh begitu. Bahkan apa yang kita berikan insya Allah tetap dikasih nilai. Ya sodakoh. Ya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinil adulu anil asrori, akan tetapi menjauh pindah dari kejahatan orang-orang yang jahat, wa mujanabatuhum, dan menjauhkan atau menghindarkan daripada mereka, ahsanu min zalika, lebih bagus daripada itu, wa ahwatu, dan lebih berhati-hati. Namun kalau kita bisa hindarkan, hindarin aja dari mereka, jangan dikasih, takutnya nanti itu ya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai kebiasaan, besok-besok begitu lagi, minta lagi, minta lagi. Itu begitu ya? Iya, buat langganan. Takutnya nanti dijadikan buat langganan dan kebiasaan, besok minta lagi nelpon. Ya, minta lagi, minta lagi. Tapi kalau memang kita kagak mampu, tidak apa-apa. Dari uang kita kita berikan demi keamanan kita, kehormatan kita. Tapi kalau seandainya kita mampu menjauh dari mereka, ya lebih bagus dan lebih ya itu ihtiyat, berhati-hati. Ya, jauhkan mereka, jangan berikan. Ya, takutnya nanti itu dijadikan kebiasaan dan jadi langganan. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan ini yang telah kami sebutkannya, innama yakunu indal ibtida'i bihim, hanya saja itu ketika awal bersama dengan mereka. Wa illa, kalau seandainya tidak, pala rukhsata lil mukminin, maka tidak ada dispensasi bagi seorang mukmin taqifil ikhtilati, untuk menjaga di dalam percampuran bi ahli syarri, dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, wa ahlil batili, dan orang-orang yang melakukan kebatilan. Bal alaihi mujanabatuhum, akan tetapi kewajiban bagi orang mukmin untuk menjauhkan mereka, wal ihtirazu minhum, dan menjauhkan daripada kejahatan mereka. Sekali sih boleh, tapi nanti kedua ketiganya jangan lagi dah. Ya, kalau bisa ya kita menghindar saja dari mereka. Ya, itu begitu. Sebab takutnya dijadikan langganan. Wah, enak banget dia. Ya, dijadikan langganan ini. Ya, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Ya, itu jangan. Ya, kalau bisa ya hindarkan mereka. Wa kadzalika, begitu juga fahzaru, maka berhati-hatilah kalian semuanya, minat tajassusi, yaitu daripada tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari keaiban orang. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mencari-cari keaiban orang lain. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai kita nyelidikin keaiban orang. Udah, kerjaan yang lain masih banyak. Ya, jangan tajassus. Ya, nggak boleh. Wahuwa, yang namanya tajassus itu apa? Tolabul lukufi ala auratin nasil masturati, mencari-cari yang terhenti atas keaiban ya manusia yang tertutupi. Tuh, keaibannya ya nggak ada yang tahu, ditutupin, jangan kita cari-cari. Jangan kita bilang, di keaibannya apa sih tuh? Cari-cari. Ya, nggak boleh. Ya, apalagi dalam hal ini memang udah masturah, tertutup. Yang kelihatan aja kalau bisa jangan kita ceritain. Ya, makanya dalam hadis ada tuh, uzkuru mahasina mautakum waqufu an masawihim, sebutin ya yang baik-baik aja dari orang yang udah meninggal dunia. Nah, kalau ada keaibannya tutupin, pendem, udah pendem aja. Ya, keaibannya jangan diceritakan. Makanya orang kalau ishad yang baik-baik boleh ceritain. Kalau nggak ada kebaikannya nggak usah pakai ishad. Sebab kalau kita bilang nih orang nggak ada kebaikannya, ya
kita buat-buat dia begini-begini, padahal enggak. Kata malaikat bohong. Begitu. Kita bilang isyhadu bi anna hazihi atau bi anna hazihil janazah min ahlil khair. Bi anna hazal mayit min ahlil khair. Wahai saudara-saudara, saksikan bahwa jenazah ini termasuk orang baik. Ya, kita bilang khair. Kata malaikat bohong. Begitu. Nah, begitu. Jadi kita nggak boleh buat-buat. Kalau memang ada, sebutin. Kalau nggak ada, diem aja udah. Iya, kita doain aja, kita doain. Nah, begitu. Tapi kalau dia tahu dia rajin banget ngajinya tuh, masya Allah, tiap hari Sabtu ada terus rajin. Kemudian satu saat dia meninggal dunia, itu boleh jadikan ishad. Ya, yang saya tahu ya dari apa yang dikerjakan setiap ya hari Sabtu dia ada terus, hadir terus di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini satu nilai kebaikan buat dia. Makanya ayo sama-sama kita isyhadkan bahwa jenazah tersebut min ahlil khair. Bisa ada landasannya. Landasannya apa aja yang kita tahu, jangan kita buat-buat. Nah, begitu ya. Insya Allah kata Nabi dalam hadis qudsinya, ya Allah berfirman, ya saya bagaimana sangkaan hamba saya. Ana inda zonni abdi bi. Saya bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Tuh begitu ya. Jadi kita makanya suruh sebutin yang baik-baik. Kalau yang aibnya pendem aja, jangan ya diangkat. Ya. Kalau nggak ada bagaimana Ustaz? Kebaikannya nggak ada. Adanya yang aibnya doang, semuanya kehidupannya penuh dengan keaiban. Tutupin aja, doain aja. Mudah-mudahan almarhum atau almarhumah manakala punya amal kebaikan diterima, manakala ada kesalahannya diampunkan oleh Allah. Udah begitu aja. Ya. Sebab orang kalau mau ishad mesti ada landasannya. Ya, ada landasannya, digaris bawahi. Walaupun cuma satu yang kita tahu, itu bisa dijadikan sebagai landasan buat kita ishadkan. Begitu ya Bapak, Saudara. Nah, di sini nggak boleh kita tajassus, mencari-cari ya keaiban orang yang tertutupi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari keaiban orang lain. Nah, itu enggak boleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabba'a aurata akhihi, siapa-siapa yang nyari-nyari ya keaiban saudaranya, kejelekan saudaranya. Aurah itu kan artinya keaiban. Makanya aurat itu mesti ditutup. Ya gitu ya Bapak Saudara ya. Sebab aurat artinya keaiban. Kalau terbuka itu malu kita. Dengkul kita kebuka kelihatan, malu nggak? Malu, karena itu aurat. Ya, pusar kita kelihatan, malu nggak? Malu, karena itu aurat. Nah gitu. Itu artinya aurat begitu. Kalau Nabi jangankan dengkulnya, betisnya kelihatan, Nabi malu. Malu banget Nabi. Nah begitu. Ini enggak, sekarang pusarnya diliatin. Ya. Nah begitu. Jangan. Ya. Malu kita. Sebab itu aurat namanya. Orang perempuan auratnya semua tubuhnya. Makanya orang perempuan mesti tutupin auratnya. Kalau dibuka, malu dia. Yang boleh ngelihat hanya suaminya. Nah seperti itu. Orang lain gak boleh melihatnya, karena itu aurat yang aib kalau ditampakkan, dilihat. Nah ini makanya aurat itu artinya sesuatu yang harus ditutupin. Sekarang kalau kita mencari-cari ya keaiban orang lain, yubdihuhu, nah yang bisa nanti mencelakakan dia, ya membuat dia malu, dia hina. Nah itu nggak boleh. Ya, man tatabba aurat akhihi tatabba Allahu auratahu. Jadi kata Nabi, siapa-siapa mencari-cari keaiban orang lain, maka Allah nanti akan mencari-cari keaibannya di akhirat. Tapi kalau kita suka nutupin keaiban orang lain, keaiban kita nanti di hari kiamat ditutupin sama Allah.
Sementara kita keaiban kita banyak banget nih Bapak Saudara. Ya Allah, kita banyak dosa, banyak salah, keaiban kita banyak. Ya. Nah, makanya kalau kita tutupin keaiban orang lain, mudah-mudahan keaiban kita nanti ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi kalau siapa-siapa yang selalu nyari-nyari keaiban orang lain, nanti Allah juga cari-cari keaibannya. Tuh, dicari. Nah, kalau ada ya diperlihatkan di hari kiamat. Wa man tatabba'a auratahu yubdihuhu, ya siapa-siapa yang mencari-cari ya keaibannya, ya yang bisa menghinakan dia, memalukan dia, walau fi jaufi baitihi, sekalipun yang ada di dalam rumahnya, tetap nggak boleh. Di dalam rumah kita yang rahasia itu nggak ada yang tahu kecuali mungkin rahasia itu istri sama suami aja, itu jangan suka diceritain. Makanya seorang istri jangan suka menceritakan keaiban suaminya. Begitu juga seorang suami jangan menceritakan keaiban istrinya. Istrinya jangan menceritakan keaiban suaminya. Suaminya jangan menceritakan keaiban istrinya. Ini namanya rahasia yang hanya tahu suami dan istri. Tuh begitu. Itu yang ada di dalam rumahnya maksudnya. Al-haditha, baca tuh hadis secara sempurna. Wa alaikum bisatri auratil muslimin, lazimkan atas kamu untuk nutupin keaibannya orang-orang Islam. Wal kafi an zikriha, jaga jangan diceritain. Wa isyaati, apalagi diumumin, dipiralkan, kagak boleh. Isya'a kalau sekarang tuh viral, jangan suka dipiralkan. Keaiban orang lain jangan dipiralkan. Kalau kita tahu, udah kita aja yang tahu. Ya, jangan dikirim ke yang lain, di-share ke yang lain. Masya Allah, viral, 1 jam viral. Ya, akhirnya malu dia. Jangan. Ya, saat-saat ini sekarang orang begitu gampang ya menjatuhkan seseorang. Ya, karena medsos ya begitu cepat kita bisa terima. Nah, kalau bisa tolonglah kalau kita dikirim isinya jelek-jelekin orang lain, di-delete aja dah. Ya, dihapus. Jangan kita kirim lagi ke orang lain. Sebab nanti dosanya kita juga dapat. Gitu. Jadi kita kalau dapat WA atau dapat apa aja bentuk-bentuknya yang informasi isinya menjelekkan orang lain, jangan dipiralkan. Tuh, nggak boleh. Ya, kita tutupin. Tapi kalau memang itu manfaat buat agama, ya itu silahkan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, tapi hanya menjelek-jelekan dan menjatuhkan kehormatan orang lain, itu kalau bisa ya kita tutup. Jangan kita viralkan, kita share ke orang lain. Nah, begitu. Jadi ini kewajiban kita untuk ya jaga, stop. Jangan kita ceritain, jangan kita viralkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tusyi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keaiban-keaiban, kejelekan-kejelekan, ya, membuat viral ya kepada orang lain tentang keaibannya, ya itu fil ladzina amanu, pada diri orang yang beriman. Ya, ancamannya kata Allah, orang yang suka menyebarkan keaiban, kejelekan untuk orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, mereka nantinya akan diancam mendapatkan azab yang sangat pedih. Di mana? Fid dunya wal akhirah, baik ya di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia aja udah dapat ancaman dari Allah, apalagi di akhirat. Nah, makanya kita mohon nama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, yang ya suka menyebarkan keaiban orang lain. Ya, karena ancamannya dapat siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, siapa-siapa yang nutupin keaiban orang-orang Islam, maka Allah akan tutupin orang tersebut
fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wala yaksurul khaudu fi uyubin nasi, dan tidak boleh banyak kita nimbrung di dalam kaiban orang lain, wa zikri masawihim, dan menyebutkan kaiban-kaiban mereka, wa kasfi auratihim, dan membuka kaiban-kaiban mereka, illa kulla munafikin mamkutin, kecuali kalau seandainya dia itu termasuk orang munafik yang sudah dimurkai. Kalau orang munafik boleh, supaya nanti kejahatannya jangan sampai itu terkena pada orang lain. Kita ditipu Bapak Saudara. Nih kalau tipuan ini kita kagak sebarkan ke orang lain, nanti takutnya orang lain kena ketipu. Boleh tuh. Mohon maaf nih, ini nomor saya sebenarnya bukan ini orang jahat ini yang nipu. Ya seandainya nanti Bapak Saudara dihubungin sama nomor ini, tolong dibiarkan aja, jangan ditanggapi, direspon. Nah itu kan namanya menginformasikan begitu, boleh. Sebab kalau kita kagak menginformasikan begitu, takutnya nanti orang bisa tertipu. Tuh orang jahat. Saya kemarin begitu Bapak Saudara, foto saya tiba-tiba ada, orang jahat datang itu jam apa dan nelpon. Ustaz emang benar begini. Ya enggak. Ya begitu. Nah akhirnya saya baru tahu. Baru saya kirim terus. Nah ini kalau seandainya kagak disebar begitu, takutnya nanti ada jamaah yang kena korban dari penipuan tersebut. Ini sekarang banyak begitu. Saya bingung. Ini foto dari mana diambil. Nomornya bukan nomor saya, tapi gambar-gambar saya. Mintanya atas nama saya. Assalamualaikum. Cakep. Assalamualaikum. Nah ada jamaah yang langsung nelpon, lah kok suaranya beda, begitu diangkat, nah ketahuan, ini dia nelpon ke saya, oh itu ternyata saya nggak tahu itu entah siapa, tapi alhamdulillah ada yang udah mau transfer aja, saat itu udah mau transfer, bagus dia nelpon, Ustaz alhamdulillah saya nelpon Ustaz nih, masya Allah alhamdulillah masih dilindungin. Nah seperti itu. Jadi kalau menyebarkan hal itu untuk menghindari jangan sampai orang lain tertipu dari kejahatannya, boleh. Jangan kita diamin aja. Dia kerjaannya nipu. Terus kita diamin aja. Udah kena, saya sih tahu dia emang nipu. Lah ente bagaimana tahu kagak ngasih tahu saya. Nah kan kasihan dia kan tipunya. Dibilang saya kan kagak boleh membuka kaiban orang lain. Nah kalau yang begitu lain, beda. Jadi ini jangan sampai orang lain kena korban. Maka kita boleh menjelaskan watak orang tersebut kepada orang lain supaya orang lain tidak terkena tipuannya. Tuh begitu ya Bapak Saudara. Kecuali orang-orang munafik yang memang udah dimurkai itu. Wallazi yajibu 'alal muslimi, dan yang wajib atas orang Islam, iza ra'a min akhihil muslimi, apabila ia melihat dari saudara orang muslim, aurata ayastaruha, yaitu keaiban yang mesti ditutupinya, alaihi yang wajib atasnya, wa ayun sihahu fisri, dan dia boleh memberikan nasihat secara sir, bilutpin, dengan penuh kelembutan, wasyafaqatin, dan juga penuh dengan kasih sayang. Boleh kalau seandainya ada orang membuka keaiban orang lain yang mesti ditutupin. Sekarang kita sayang sama dia, kita nasehatin. Tapi nasehatinnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Enggak boleh salah paham. Nanti kita gara-gara ngasih tahu tapi dengan kata-kata yang enggak baik, akhirnya salah paham. Jadi kita memberikan informasinya, nasehatinnya tentunya bilut bin wasyafaqah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa selalu mau membantu hambanya selama hambanya selalu mau membantu saudaranya. Jadi Allah akan selalu membantu kita Bapak Saudara, selama kita memang punya niat mau membantu saudara-saudara kita. Tuh, makanya kita niatlah kalau bisa bantu orang lain, Selama kita punya niat baik,
mau membantu saudara-saudara kita, ya ini sesama kaum muslimin, nanti Allah selalu ingin membantunya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ini hadis yang udah sangat familiar, yang menjadi semboyan hidup kita. Jadi Allah itu selalu membantu hambanya, kita manusia, selama kita hamba Allah, ya mau membantu sesama saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Ayo saling bantu. Yang kita bisa bantu demi kebaikan mereka. Nah nanti Allah akan selalu membantu hamba-hambanya yang ya selalu membantu orang lain. Tuh begitu. Masya Allah. Makanya kita nggak ada ruginya membantu orang. Nggak ada ruginya Pak. Sebab Allah sudah menyatakan, saya akan senantiasa membantu hamba-hamba saya. Kenapa? Karena hamba saya selalu membantu yang lain. Tuh, jadi kalau kita membantu nggak ada ruginya. Ya, jadi jangan sampai dibilang, oh sayang-sayang bantu dia mulu. Jangan. Kita membantu, Masya Allah, itu udah jelas-jelas kata Allah. Allah akan selalu membantu hambanya. Selama hambanya selalu membantu ya sesama ya manusia, sesama saudaranya. Nah ini harus digarisbawahi Bapak Saudara. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Saya kira sampai sini. Nanti baru wa minal wajibi ala man ra'a munkaron dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Pertama kita tujukan buat orang-orang tua kita semuanya, buat jamaah-jamaah kita semuanya, ya buat para pewakif dan guru-guru semuanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat, kasih sayang ya mereka semuanya di alam barzah. Juga kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala ya fitnah-fitnah. Allah jaga kita dari berbagai macam penyakit-penyakit, musibah, khususnya musibah yang tetap masih melanda ya di negara kita. Ya, apakah itu namanya ya Covid, ya corona, ya sekarang ada lagi yang namanya yang lagi rame-rame namanya apa? Omikron, ya pokoknya apa aja dah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dihindari, dijaga, dipelihara keluarga kita, anak kita, istri kita, kita semuanya, jamaah kita, supaya kita dalam keadaan sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ya berdoa mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan besok Isra Mi'raj ya di Masjid Jami'at Taqwa ya bekerja sama dengan FKMM, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar dan sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur
wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina minal bala wal waba wat ta'un wal asqam wal amrad wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf wa nahzar ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya latifal lam yazal ultub bina bima nazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin ya latif 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 ya latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.